Selamat pagi anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Tunggu pimpin doa dan kita jangan lupa berkat. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan karunia yang masih Kau berikan kepada kami. Hingga pada hari ini Tuhan kami akan memulai pelajaran kami yang Kau berkati kami agar kami dapat menerima setiap pelajaran yang diberikan oleh Bapa yang Ibu kami. Terpuji nama Tuhan, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Baik, pelajaran kita hari ini yaitu sebelumnya kan minggu lalu kita sudah membahas tentang teks prosedur. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teks negosiasi. Sebelum ibu lanjut dulu, coba diperhatikan mejanya dulu di bawah kursi ada sampah, itu memang ikut itu sampahnya. Sampah itu ada sampah, lipstiknya itu sampah. Nah, baiklah, ibu akan sebelum kita lanjut pelajaran kita, pertama-tama ibu akan menjelaskan bagaimana tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelumnya ibu akan menjelaskan nanti apa itu tentang teks negosiasi, kemudian ibu akan memberikan teks negosiasi yang perlu kita analisis bersama-sama. Jadi nanti biar untuk menambah pemahaman anak sekalian, jadi ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya di sini ada yang tahu apa itu teks negosiasi? Tidak, Bu. Memang nggak tahu? Tidak, Bu. Lola? Tidak tahu. Sebelum kita ke pengertiannya, ibu akan membuat satu contoh tentang teks negosiasi. Siapa di sini yang pernah ke pasar? Pasar mau neneknya, mamanya? Nah, tentu semua sudah kan ke pajak. Nah, jadi dalam arti pajak itu apa yang kau dapatkan memang? Misalnya kau ke pajak, apa yang biasanya kau lakukan di situ? Belanja, Bu. Iya, belanja. Barang yang lama. Kau pun apa yang kau ketahui kalau ketika kau pajak itu hal apa yang kau temui di pajak tersebut? Banyak Bu, ada sayur, ada ikan, Jadi tawar-menawar. jadi setelah ibu mendengar penjelasan kalian, bahwasanya kalian mungkin belum sampai memahami apa itu teks negosiasi. Nah, ibu akan membacakan. Teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan maksud yang berbeda. Nah, ibu tadi sudah menjelaskan bahwasanya teks negosiasi tadi ketika kita di pajak itu kan terjadi tawar menawar. Nah, sama halnya dengan teks negosiasi ini. Teks negosiasi ini yaitu adanya tawar menawar antara pihak satu dengan pihak yang lain. Seperti halnya ketika kita ke pajak tadi kan, tentunya ada komunikasi kita antara yang lain. Nah, disitulah terjadi interaksi sosial antara pembeli dan si penjual. Nah, ketika sudah terjadi tawar menawar, hal itulah yang dikatakan sebagai teks negosiasi, yang dimana teks negosiasi ini dilakukan jika terdapat keinginan ataupun permintaan dalam hati kita kepada orang lain. Nah, untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan, bisa juga dibilang menguntungkan ataupun saling untuk terima siap satu sama lain, yaitu kita sering melakukan dengan adanya teks negosiasi ini. Nah, sebelumnya nanti sebelum ibu kasih teks tadi, ibu akan membahas dulu tentang ciri-ciri tentang teks negosiasi. Adapun ciri-ciri teks negosiasi itu yaitu kita harus menganalisisnya dari isi dan struktur teks tersebut. Seperti contohnya itu orientasi. Orientasi itu adalah membuka. Sama halnya seperti tawar menawar di pajak tadi. Sebelum kita melakukan tawar menawar, tentunya ada orientasi yaitu saran pembuka ataupun perbincangan awal seperti kalau Bu bukan istilahnya tawar menawar itu kan pasti ada pembuka di awal dan di akhir sepertinya.
seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada pengajuan. Nah, pada pengajuan di situ ada yang hal permasalahan yang dinegosiasikan. Nah, ketika kita ingin membeli contohnya seperti membeli cabai atau sayur kan, nah di situ pasti kita akan menawar cabai ini berapa sekilo kan seperti itu. Itulah namanya kita mengajukan permintaan kita terhadap si penjual seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada pemenuhan. Nah, ketika pemenuhan itu terjadi ketika si penjual dan si pembeli tersebut sudah saling merespons satu sama lain dengan cara ketika sudah menawar gitu kan. Jadi sebenarnya pemenuhan itu terjadi ketika si penjual tadi menerima apa yang kita katakan ataupun apa yang kita inginkan tadi. Kemudian ada di sini penawaran dan persetujuan. Ketika tadi kita sudah menawarkan, kemudian penjual tersebut ya apa-apa kalau harganya segini bisa katanya. Nah, di akhirnya adalah persetujuan seperti itu. Persetujuan diantaranya itu yaitu ketika kita sudah siap dari tawar menawar, kemudian kita mengasih uangnya, kemudian kita pergi. Nah, setelah terjadi persetujuan. Nah, sampai di sini ada yang belum dipahami? Belum? Apa yang belum kau pahami dari teks negosiasi tadi? Tidak ada. Kalau sudah paham, seperti Ibu bilang tadi, Ibu akan membagikan teks yang dimana kita akan menganalisisnya bersama-sama hari ini, sehingga materi hari ini kita dapat memahaminya. Nah, di sini Ibu kasih waktu 5 menit saja. Coba dipahami dulu ya, teksnya dibaca dan kita akan membahasnya secara bersama-sama. Hal apa yang mengenal dari teks tersebut sehingga kita dapat menjelaskan apakah isi teks tersebut sehingga kita dapat mengidentifikasinya berdasarkan ciri-ciri kebahasaan yang Ibu bilang tadi. Coba dulu dipahami. Yang pertama itu perhatikan contoh teks tersebut. Yang pertama, identifikasilah isi teks negosiasi tersebut menurut pemahaman kalian. Apakah teks tersebut merupakan teks negosiasi? Yang kedua itu, bagaimanakah ciri-ciri dari teks negosiasi berdasarkan contoh tersebut? Yang ketiga, coba tentukan bagaimana struktur dalam teks negosiasi melalui teks tersebut. Apakah kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks sudah jelas? Dan apakah tujuan dari teks tersebut? Ibu kasih waktunya 5 menit. Jangan ada yang ngantuk, Yoel, silahkan baca. Udah dibaca? Udah, Bu. Oh, baiklah. Berdasarkan analisis kalian, kita akan membahasnya satu persatu. Nah, berdasarkan contoh teks negosiasi tersebut, hal apa yang ditunjukkan di situ? Mimon. Tentang tawar menawar suatu barang, Bu. Iya. Sama halnya seperti contoh tadi kan, Ibu sudah mengatakan bahwasanya di situ terjadi tawar menawar barang. Nah, untuk pemahaman lebih mendalam, Ibu akan jelaskan materi hari ini tentang kita akan sama-sama identifikasi. Nah, yang pertama itu contoh teks negosiasi yang menunjukkan negosiasi antara yang teks itu adalah antara Amir ketua kelas dengan Bu Sinta wali kelas yang mengenai rencana iuran terus studi akhir tahun. Nah, negosiasi tersebut terjadi di ruangan guru. Kemudian itulah yang kita tahu bahwasanya pada saat ada pengajuan. Kemudian yang pertama kan ada tadi pembuka, yaitu bahwasanya di situ si Amir ingin meminta pendapat kepada wali kelasnya, yaitu Bu Sinta.
Sinta. Kemudian dalam pengajuan dikatakan bahwasanya pada teks tersebut dilihat ya nak teksnya pada tuturan ketiga, kelima, dan ketujuh yaitu saat Amir mengajukan permasalahan yang akan dinegosiasikan yaitu Rugun ada apa itu? Ya tolong HP-nya dinonaktifkan ya. Saat ibu menjelaskan tolong diperhatikan jangan ada yang berbicara ataupun main-main handphone di situ. Oke, berlanjut. Yang kedua itu ada tadi pengajuan bahwasanya pada teks ketiga bahwasanya Amir meminta membicarakan dengan ibu rencana iuran itu untuk tahun ini. Kemudian di sini ada pemenuhan. Pemenuhannya terjadi pada tuturan ketiga. Lihat teksnya, yaitu saat Bu Sinta bersedia menindaklanjuti keberangkatan siswa kepada kepala sekolah yaitu mengenai dengan iuran tur yang untuk diajukan kepada kepala sekolah. Nah, di sini dalam pemenuhan ini Bu Sinta mengatakan bahasanya dia akan membicarakan hal ini kepada HEPC tentang keberatan siswa terhadap dana yang akan dipakai yaitu mungkin terlalu lebih mahal ataupun seperti apa. Di situ di teks itu sudah jelas dikatakan. Kemudian adanya penawaran. Nah, tuturan ke-9 yaitu saat Amir mengusulkan tawarannya yaitu kami mengusulkan bagaimana jika para siswa tidak perlu menggunakan kaos. Nah, di situ hanya dengan mengajukan bagaimana dengan seperti ini Bu. Jadi antara si Amir dan Bu Sinta ada penawaran yang dilakukan oleh orang itu. Bagaimanalah sebaiknya agar untuk mengenai iuran untuk akhir tahun untuk sekolah tersebut bisa berjalan dengan baik. Kemudian adanya persetujuan. Nah, di sini dikatakan bahwasanya pada tuturan ke-10 ditengok teksnya ya. Saat Bu Sinta menyetujui usul Amir, namun harus membicarakan hal tersebut kepada kepala sekolah terlebih dahulu. Nah, ketika Bu Sinta menerima ide dari si Amir, dia akan membicarakan kepada kepala sekolah. Sehingga setelah dibicarakannya kepada kepala sekolah, di situ ada terdapat persetujuan, yaitu persetujuan antara si Amir, antara ide yang dipaparkan ataupun ingin hati dari ketua kelas yaitu Amir kepada Bu Sinta. Kemudian Bu Sinta mengatakannya kepada HEPC. Nah, disitulah terjadi adanya dengan persetujuan, yaitu kemudian di dalam penutup yaitu baik terima kasih banyak Bu kalau begitu. Nah, di sini pun di teks negosiasi ini dikatakan bahwasanya ada dia pembuka, awal, dan akhir, sehingga penutup juga ada juga. Sama halnya dengan tahun menawar di tadi, kita kan harus mengucapkan terima kasih juga kepada si penjual meskipun kita yang membeli. Nah, jadi inti dari negosiasi yang kita pelajari hari ini adanya yaitu tentang teks negosiasi. Ketika kita belajar tentang negosiasi itu, maka kita akan menemukan hal-hal yang positif dan juga hal-hal yang negatif. Ya, sama halnya dengan ketika kita negosiasi kita berjalan dengan baik, kita akan menemukan hal yang positif. Ketika tidak berjalan dengan baik, maka kita mungkin akan lebih memahaminya ataupun kita mengalah ataupun melihat situasi dan kondisi bagaimana negosiasi yang kita lakukan terhadap orang lain bisa berjalan dengan lancar. Nah, ada yang belum dipahami sampai sini? Flora? Rugun? Mimon ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Baiklah, kesimpulan materi kita hari ini yaitu kita itu di dalam kehidupan sehari-hari kita harus melakukan interaksi sosial salah satunya dengan bernegosiasi. Ketika kita dapat melakukan negosiasi dengan baik terhadap orang lain, maka disitulah terjadi interaksi sosial yang dinamakan baik. Kita dapat memahami kehidupan sosial antara kita dengan lingkungan serta di sekeliling kita setiap hari. Nah, untuk menutup materi kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ibu akan membagikannya melalui Google Classroom kita juga nanti, ataupun dari WA bisa juga, dan akan dikumpul untuk minggu depan. Baiklah, untuk menutup akhir dari pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Yang dipimpin dari Mimon, pimpin doa. Mari kita berdoa. Kepada Tuhan, atas pembelajaran kami pada hari ini, semoga kami dapat menyerap kehidupan sehari-hari. Amin. Nah,
Amin. Jadi sudah bisa pulang. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Baik, Bu. Selamat siang.